Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Eh, apa kabarnya? Semoga kalian tetap sehat ya dan selalu sehat, ceria. Gitu. Ketemu lagi bersama Pak Indra pada pembelajaran hari ini yaitu hari Senin tanggal 23 Agustus ya. Nggak kerasa sekarang Agustus sudah menginjak ke akhir bulan ya. Kemarin rasanya baru kita masuk ke awal Agustus ini. Namun sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan kalian untuk mempersiapkan diri. Mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Pengen ingatkan kembali sebelum pembelajaran dimulai, kalian silakan untuk selesaikan terlebih dahulu aktivitas baiknya, kemudian siapkan posisi terbaik dan alat tulisnya untuk mencatat apa hal-hal yang penting yang Pak Indra sampaikan hari ini. Untuk pembelajaran hari ini yaitu adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia dan juga IPS, di mana kita sudah menginjak ke tema 2 untuk pembelajaran Bahasa Indonesia ya. Ada beberapa materi yang masih di tema 1. Namun untuk bahasa Indonesia alhamdulillah sudah menginjak ke tema 2 yaitu dengan tema persatuan dalam perbedaan. Sudah seringkali kita bahas terkait dengan perbedaan di Indonesia. Kita menyadari bahwa Indonesia itu sangat luas dan sangat beragam akan suku bangsa, agama, ras, dan juga kebudayaan. Gitu. Di sini ada mungkin dari suku Jawa, suku Sunda, dari suku Batak, suku Medan gitu ya. Kemudian ada juga kulit hitam, kulit putih, kulit coklat, sawo matang, dan sebagainya. Itu adalah perbedaan. Namun, dalam perbedaan itu seharusnya justru kita semakin kuat. Ya, mari kita lanjutkan. Nah, rukun dalam perbedaan. Kita terus mengasah kemampuan kita, yaitu tentang kata tanya, untuk membuat peta pikiran suatu teks. Ya, kemarin juga kita sudah sedikit bahas tentang kata tanya itu, yaitu adalah peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Terus tentang peta pikiran ya. Semoga dengan seperti ini kita dapat melatih kemampuan kita. Paling harap kalian dapat menyimak dengan baik, juga kalian juga membiasakan untuk membaca ya. Karena membaca itu adalah sebuah keterampilan, jadi harus kita biasakan. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemarin kita juga telah bahas mengenai dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita bisa gunakan untuk menghimpun suatu informasi dari suatu teks atau menghimpun ide-ide pokok dalam suatu teks. Dan ini juga bisa digunakan untuk mencari informasi ke para narasumber misalnya, kalau misalnya kita wawancara gitu ya. Nah, kalian bisa gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama itu adalah apa ya. Kemarin kita sudah belajar adik simba, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama itu adalah apa. Kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Jadi seandainya kita ingin tahu suatu kejadian, maka kita bisa gunakan kata tanya apa. Misalnya, baik Ibu, kiranya apa yang menjadi apa misalnya, apa bisnis yang Ibu lakukan, misalnya seperti itu ya. Maka kita akan tahu jawabannya itu tentang bisnis tersebut gitu ya. Itu untuk apa. Kemudian selanjutnya adalah siapa. Kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kalau misalnya tadi kan menanyakan hal atau peristiwa, nah sekarang itu adalah menanyakan seseorang atau pelaku. Jadi siapa yang terlibat gitu ya. Nah, biasanya menggunakan kata siapa.
Jadi bertanya tentang orang gitu ya. Misalnya tadi kembali, siapa saja Bu yang menjalankan bisnis ini? Misalnya si A, si B, si C. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin tahu seseorang atau pelaku yang terlibat, maka kita gunakan kata tanya siapa. Kemudian kalau misalnya kata tanya kapan, untuk menanyakan waktu. Nah, kalau misalnya kapan itu terkait dengan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kapan misalnya Ibu memulai bisnis ini? Nah, misalnya ditanya kapan, berarti narasumber nanti akan menjawab, saya memulai bisnis ini pada, nah gitu, pada tahun berapa, atau misalnya ya, seperti itu. Kemudian di mana? Nah, di mana itu kata tanya untuk menanyakan tempat, ya. Kata kuncinya adalah tempat. Bentar. Kata kuncinya adalah tempat karena di mana itu dapat tempat terjadi sesuatu. Jadi dengan di mana kita akan tahu informasi tentang tempat, ya. Kita coba ini ya, biar kalian mudah. Kalau misalnya apa itu tentang hal atau peristiwa, nah ini. Kalau misalnya siapa itu tentang seseorang atau pelaku, jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, misalnya, siapa yang menjadi pelaku dalam suatu kejadian tersebut? Nah, untuk bertanyanya kalian gunakan kata tanya siapa. Kemudian kapan itu adalah waktu ya. Nah, ini yang paling penting adalah waktu. Kemudian selanjutnya adalah mengapa. Kata tanya ini untuk menanyakan penyebab terjadinya penyebab terjadinya suatu peristiwa. Mengapa misalnya ibu memulai bisnis ini? Maka akan mendapatkan sebuah jawaban alasan. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana. Nah, bagaimana ini adalah kata tanya untuk menanyakan cara atau proses. Nah, dengan kata tanya bagaimana, kita akan mendapatkan informasi tentang cara atau proses. Oke? Jadi sudah semakin jelas nih, karena sebetulnya sudah jelas, kalian juga sudah pinter. Dengan seperti ini, Pak Indra harap kalian dapat lebih jelas lagi. Seperti itu. Kita lanjutkan ke muatan IPS. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kemarin tanggal 17 Agustus ya, kita semua merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana pada hari itu ditandai dengan pembacaannya teks proklamasi. Nah, jadi makna proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia ini apa ya? Nah, yang pertama nih, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Jadi, proklamasi itu adalah tanda bahwa kita sudah merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari penjajah ya. Jadi kita sudah tidak dijajah. Seandainya kalau sekarang kita belum merdeka, mungkin kita sekarang lagi waspada gitu ya, akan ada perang, kemudian baku tembak dan sebagainya. Tapi atas perjuangan para pahlawan kita pada masa lalu gitu ya, maka alhamdulillah negara kita sudah merdeka gitu ya. Maka kita harus tetap menghargai jasa-jasa para pahlawan kita dengan cara apa? Dengan cara banyak sekali ya. Salah satunya adalah kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian kalian berbakti kepada orang tua. Kemudian kalian hormat terhadap guru. Gitu ya. Menjadi seorang pribadi yang baik. Itu adalah salah satu contoh kecil kita menghargai perjuangan pahlawan kita. Karena waktu itu sekolah itu sulit banget gitu ya. Maksudnya bahkan mungkin tidak bisa baca, tidak bisa tulis karena sedang dijajah ya. Nah, kalau misalnya sekarang meskipun sekolah kita masih di rumah tapi masih bisa berinteraksi dengan guru ya. Salah satunya adalah dengan video berikut. Makanya kalian harus tetap semangat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu banyak sekali prosesnya gitu ya. Dan puncaknya itu adalah dengan pembacaannya proklamasi. Jadi puncak perjuangan ya.
Jadi perjuangannya itu sangat panjang sekali untuk meraih kemerdekaan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pengakuan dari dunia luar. Nah, itu maksudnya bahwa dunia itu mengakui Indonesia telah merdeka. Dengan tandanya adalah pembacaan proklamasi. Selanjutnya adalah yang keempat, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Artinya apa? Jadi kita itu sudah tidak bergantung kepada negara lain gitu. Jadi kita itu menjadi seorang bangsa yang mandiri. Selanjutnya adalah landasan untuk bersikap terhadap dunia. Nah, proklamasi itu adalah menjadi landasan untuk bersikap terhadap dunia. Artinya kita bisa pahami dari teks proklamasi itu dan itulah menjadi sikap kita, respon kita terhadap dunia. Oke, nah ini adalah siapa? Insinyur Soekarno, yaitu sedang membacakan teks proklamasi. Seperti itu ya. Di mana naskah yang ditulis itu oleh siapa? Oleh Sayuti Melik. Kemudian ditandatangani oleh Soekarno, Hatta. Kemudian naskah tersebut dikenal sebagai teks proklamasi. Jadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, jam 10, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta. Pembacaan dilakukan di depan rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, yang sekarang menjadi Jalan Proklamasi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita mari coba dengarkan bagaimana pembacaan teks proklamasi ini langsung oleh Insinyur Soekarno ya. Nah, sebentar. Nah, coba kita dengarkan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, itu ya tadi pembacaan teks proklamasi dari Insinyur Soekarno. Sangat menggugah sekali ya. Nah, nanti kita akan pelajari lebih jauh tentang teks proklamasi ini. Untuk pembelajaran ini cukupkan sekian. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dari Pak Indra. Pak Indra tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.